bertemu dengan para pakar yang ada di sini. Ada Pak Pendeta Stefanus, ada Pak Ustadz Mohnur Jabir, dan Pak Pendeta Wahyu Nugroho. Terima kasih, kali ini kita akan mendiskusikan mengenai Rumi dengan tema melintas tradisi dan saling berkaya. Kali ini kita akan bertemu kepada orang-orang yang jatuh cinta kepada cinta dan akan membicarakan mengenai hal ini. Pembicara pertama adalah Pak Pendeta Stefanus, dan kemudian dilanjutkan Pak Ustadz Mohnur Jabir, kemudian dilanjutkan lagi Pak Pendeta Wahyu yang akan menutup pertemuan ini. Pak Pendeta Stefanus Christian Haryono adalah dosen Fakultas Teologi UKDW dan menempuh S3 di Claremont School of Theology, LA, California. Beliau mengampu mata kuliah spiritualitas, seksualitas, dan liturgi. Terima kasih Pak Pendeta telah bersedia hadir dan mengisi. Monggo waktu kami persilakan. Saya sendirian ya. Kalau boleh. Lanjut dengan di tengah saya. Bisa enggak? Ya, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Senang boleh kita bersama-sama di tempat ini dan saya ingin membagikan apa yang diminta dari saya, yaitu terkait dengan bagaimana sih mencoba melintas tradisi ini, dan saya mencoba untuk mengkajinya dari atau men-sharingkan dari perjumpaan Ki Ageng Suryo Mentaram sebagai seorang mistikus Jawa yang menurut saya menarik untuk coba dilihat. Maka Pak Ibu, pada kesempatan kali ini saya mencoba men-sharingkan apa yang sudah saya persiapkan. Pertama, nampaknya kita perlu mencoba mengenal sedikit tentang siapa sih Ki Ageng Suryo Mentaram. Jadi sebagian kita mungkin sudah mengenal bahwa Ki Ageng Suryo Mentaram adalah seorang putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-7. Beliau lahir tahun 1892 dan Ki Ageng Suryo Mentaram ini anak ke-55 dari 79 bersaudara. Karena si Sultan Hamengkubuwono yang ke-7 itu memiliki 3 permaisuri, tapi juga memiliki 18 selir. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau coba dicermati bahwa Ki Ageng Suryo Mentaram yang biasanya disingkat dengan KAS, dia tentunya pada masa hidupnya dia dilingkupi oleh konteks yang sangat mempengaruhi dia, yaitu konteks feodalisme dan sekaligus konteks kolonialisme. Itu sangat membentuk akan jati diri dia. Tapi sekaligus juga dia bertanya tentang siapa sih sesungguhnya manusia itu. Sehingga satu pertanyaan yang sangat menarik yang Ki Ageng Suryo Mentaram tanyakan adalah, aku durung tahu kepethuk wong. Jadi dia merasa bahwa dia belum pernah berjumpa dengan manusia. Nah, ini sebetulnya adalah berangkat dari sebuah pergumulan, karena sebagai seorang putra raja, hidupnya sangat terjamin, apalagi waktu itu masih pada masa kolonial. Dia juga mendapatkan insentif dari pemerintah Belanda.
Sementara Ki Ageng Suryamentara melihat para abdi dalam yang kehidupannya sangat sederhana, gajinya sangat kecil, dan tempat untuk menuangkan amarah. Begitu ya. Nah, sehingga Ki Ageng Suryamentara waktu bertanya, apakah ini yang saya jumpai ini manusia atau bukan? Maka pertanyaan beliau adalah, aku durung tahu kepethuk wong. Nah, Bapak Ibu sekalian dan saudara, sebetulnya pertanyaan daripada Ki Ageng Suryamentara ini berbicara soal pergumulan tentang ego, ya, ego. Sehingga dari sana Ki Ageng Suryamentara mencoba mempertanyakan, bukankah karena ego maka manusia itu mengejar apa yang disebut dengan semat, derajat, dan keramat. Semat itu artinya adalah kekayaan, derajat itu berarti adalah pengakuan publik, dan keramat itu berarti kekuasaan. Nah, dari ego itu yang kemudian diberi nama kromodongso oleh Ki Ageng Suryamentara, sebetulnya ada pada semua manusia. Itu yang menjadi permenungan Ki Ageng Suryamentara. Nah, oleh sebab itu manusia, karena manusia itu tidak bisa lepas dari ego, maka manusia perlu untuk menata ego yang diberi nama dengan notodongso. Jadi kalau tadi kromodongso adalah sifat-sifat egoisme manusia, maka manusia perlu untuk menata ego, yaitu notodongso. Melalui apa? Melalui raos. Raos atau roso di dalam bahasa Jawa, Bapak Ibu dan saudara sekalian, raos ini tidak bisa disamakan dengan feeling ya, karena raos itu ya menyangkut soal apa yang ada di pikiran, apa yang dalam hati, itu yang menyatu dan itu yang diolah. Jadi ini bukan perasaan begitu saja ya, tapi raos lebih dalam itu. Nah, raos ini ketika itu dipakai untuk mengolah egonya manusia, maka menurut Ki Ageng Suryamentara ini akan membawa manusia kepada apa yang disebut dengan manungso tanpa ciri, yaitu manusia tanpa tanda. Tanda apa? Tanpa semat, derajat, dan keramat. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, ini adalah gambaran daripada Ki Ageng Suryamentara, bahwa setiap manusia itu dalam kehidupan dia sejak dia lahir, manusia itu memiliki juru catat. Seperti kita mencatat, apa yang dicatat? Yang dicatat ternyata setidaknya ada 11 menurut Ki Ageng Suryamentara. Ya, itu menyangkut soal kesehatan, soal penghargaan, soal kekuasaan, dan banyak hal ya yang ada yang saya paparkan di sana. Nah, ada 11 yang dicatat, dan itulah yang membentuk manusia akhirnya jatuh pada kromodongso. Manusia merasa bahwa 11 ini kebutuhan saya, lalu kemudian orang berusaha untuk bagaimana memiliki kesemuanya itu. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, karena egoisme itu, kromodongso itu dimiliki oleh semua manusia siapapun dia, maka dia perlu untuk masuk kepada tahap di mana orang untuk melakukan switch terhadap kehidupannya ya. Jadi di situ ada margi pratigen, jadi itu intersection di mana manusia akan bisa mengolah menuju pada manungso tanpa ciri, yaitu pure being ya, yaitu manusia yang tidak lagi memiliki akan kejaran dari tadi ya, derajat, keramat begitu ya. Nah, ini diharapkan akan menjadi sebuah gerakan bagi manusia untuk akhirnya menjadi manusia yang justru bebas dari segala ciri. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan saya hormati, jadi dari sini kita bisa melihat sebetulnya Ki Ageng Suryamentara itu belajar dari kekecewaan dia ya terhadap kehidupan dia. Kehidupan dia sebagai manusia melihat akan berbagai macam keinginan yang ada dalam diri manusia. Nah, oleh sebab itu bagi Ki Ageng Suryamentara, dia berpikir bahwa ketika manusia itu bisa mengolah dengan raos, maka manusia memerlukan apa yang akhirnya pada penemuan kawruh jiwa. Kawruh jiwa itu adalah pengetahuan tentang diri
Dan di situ adalah sebagai sebuah jalan transformasi diri melalui apa? Yaitu penguasaan diri, kepekaan dalam proses hidup manusia. Menuju apa? Yaitu menuju ingsun sejati atau diri sejati. Ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang kemudian menjadi pengajaran tapi juga sekaligus laku daripada Ki Ageng Suro Mentaram, yaitu kawruh jiwa, yaitu pengenalan diri. Nah, Bapak Ibu sekalian dan saudara, jadi kawruh jiwa sebagai pengenalan diri, begitu ya, knowledge of the self, ini yang kemudian manusia perlu melakukan penyelidikan diri secara holistik atau secara utuh. Karena dari situ akan menumbuhkan apa yang disebut dengan raos itu sendiri yang akan bekerja dalam diri manusia. Nah, Bapak Ibu, lalu kemudian kawruh jiwa ini akan membawa manusia kemana? Yaitu membawa manusia kepada kebebasan. Istilah yang dipakai adalah mardika, merdeka. Jadi mardika lan tentrem. Jadi ada kebebasan tapi juga ada ketenangan dalam hidup manusia. Karena tadi kromodongso, ya, egoisme itu menjadi bagian dalam kehidupan manusia. Nah, manakala Bapak Ibu sekalian kebahagiaan sejati itu menjadi bagian dalam kehidupan manusia, maka manusia perlu betul-betul berani masuk ke dalam pengalaman hidupnya. Jadi justru masuk kepada realitas hidup. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari sini saya ketulis bahwa bagi Ki Ageng Suro Mentaram, olah rasa itu akan membawa individu untuk menyadari akan raos sami. Jadi raos tadi itu tidak hanya untuk diri dia, tetapi juga untuk kehidupan orang lain. Jadi ketika seseorang mampu olah rasa, olah raos, ini akan memberi dampak untuk dia bisa mengerti, memahami akan raos daripada orang lain. Sehingga Ki Ageng Suro Mentaram mengatakan di sini adalah bahwa raos sami murukaken tentrem lajeng manahipun sugih sesarengan lan guyub. Jadi Bapak Ibu, soal raos ini bukan hanya untuk kepentingan sendiri, tetapi ini akan membangun akan kehidupan itu sendiri karena harmoni akan terjadi. Nah, dalam konsep kawruh jiwa, karena raos yang bersifat personal ini membawa dampak pada yang bersifat komunal, maka akan melahirkan satu kehidupan yang disebut istilah Ki Ageng Suro Mentaram adalah windu kencono. Nah, windu kencono ini Bapak Ibu yaitu ketika setiap individu tidak mencari kepuasan pribadi, melainkan setiap individu mencari. Nah, ini ada sak penae, sak butuhe, sak perlune, sak cukupe, sak mestine, sak benere. Kalau mau coba singkat, maka manusia pada windu kencono itu akan menemukan kebahagiaan sejati. Yang ditentukan karena apa? Karena adanya kebebasan, yaitu mardika tadi, tidak dikuasai oleh egonya, dan ketenangan. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, dari sini kita bisa melihat bahwa ternyata olah rasa membawa kepada kehidupan komunal yang jauh lebih luas. Nah, di sini Bapak Ibu berbicara soal olah rasa itu, Ki Ageng Suro Mentaram menekankan tentang manusia itu perlu mampu untuk nyawang karep. Nyawang karep itu memandang keinginan atau desires. Setiap kita punya desires, punya keinginan. Nah, kita perlu memandang. Memandang dalam artian adalah mengenali benar akan desire itu. Dan disitulah dibutuhkan akan kesadaran atau consciousness. Nah, dalam kawruh jiwa Bapak Ibu dalam pengajaran Ki Ageng Suro Mentaram sebetulnya tak lain adalah sebuah refleksi kritis terhadap diri sendiri yang didasarkan pada praktek yaitu sinau raosipun piyambak. Itu artinya adalah belajar terhadap apa yang dia rasakan. Di sini Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita bisa melihat tentang dimensi kontemplasi.
dimensi kontemplasi yang diajarkan oleh Ki Ageng Suryo Mentaram. Lalu bagaimanakah ini ketika kita mencoba memperjumpakan dengan Jalaluddin Rumi? Bapak Ibu, tentunya Ki Ageng Suryo Mentaram tidak bisa diulas sangat banyak di sini karena ini berbicara satu konsep, dan kebetulan memang disertasi saya juga menggali tentang Ki Ageng Suryo Mentaram yang saya perjumpakan dengan Mother Teresa. Nah, jadi saya pada saat ini di kesempatan ini mencoba mempertemukan sedikit dengan Rumi. Bapak Ibu, saya mengutip dari buku Heminski yang saya punya, dan di sana berbicara soal Sufi dan khususnya juga Rumi. Saya mengutip apa yang pernah ditulis oleh Rumi demikian. Semua keinginan, itu berarti desire, cinta dan rasa sayang yang dimiliki manusia terhadap segala macam hal seperti ayah, ibu, teman, langit dan bumi, api, pavilion, karya, pengetahuan, makanan dan minuman. Seseorang harus menyadari bahwa setiap keinginan adalah keinginan akan makanan, dan hal-hal tersebut semuanya adalah tirai dalam tanda petik. Ketika seseorang melampaui dunia ini dan melihat raja berarti Allah yang ilahi, tanpa tirai tersebut, maka ia akan menyadari bahwa hal-hal tersebut adalah tirai dan penutup. Dan membawa apa yang mereka cari sebenarnya hanyalah satu hal. Semua masalah akan teratasi. Semua pertanyaan dan kesulitan hati akan terjawab. Dan segala sesuatu akan menjadi jelas. Jawaban Tuhan bukanlah bahwa Dia harus menjawab setiap masalah secara individual dengan satu jawaban. Semua masalah akan teratasi. Itu yang saya ambil dari pernyataan daripada Rumi. Apa yang mau dikatakan di sini? Bapak Ibu, ini yang coba saya renungkan. Jadi ada begitu banyak pesona Bapak Ibu dalam keragaman dunia ini, keinginan, sebagaimana Rumi sampaikan. Apapun yang kita perhatikan, apapun yang kita pegang dalam ruang kehadiran kita, itu sifat-sifatnya akan mempengaruhi kita. Nah, di sini Rumi sangat menekankan tentang hati itu menempati posisi tengah antara ego dan Tuhan. Sehingga dipakai tirai. Hati memiliki sifat yang transformatif. Hati menerima energi roh dan meneruskannya kepada diri ego yang mengalami transformasi melalui hubungan ini. Hati adalah kesadaran yang mampu memahami semua tingkatan realitas, tadi yang sudah diungkapkan oleh Rumi, dan memahami keseluruhan serta bagian-bagiannya. Apa yang dapat diketahui oleh hati adalah batas tertinggi yang dapat diketahui oleh manusia, dan itu adalah tak terbatas. Di sini saya melihat bahwa Rumi sangat menekankan tentang kontemplasi, sebagaimana juga Ki Ageng Suryo Mentaram untuk melihat akan realitas dengan kromodongso sebagai realitas kehidupan itu sendiri. Yang kedua, Bapak Ibu, saya mencoba melihat tentang peran hati dari Rumi. Meskipun keinginan atau desires-mu terasa manis, bukankah sang kekasih menginginkanmu untuk menjadi tanpa keinginan? Hidup para kekasih ada dalam kematian. Engkau tidak akan menenangkan hatimu, sang kekasih, kecuali engkau kehilangan hatimu sendiri. Bapak Ibu, dari sini kita bisa melihat bahwa hati menjadi perhatian yang sangat penting bagi Rumi di dalam merespon akan kehidupan. Saya mengutip dari medsos, menurut saya sangat menarik, khususnya dari Facebook kontemplatif, mystical kontemplatif. Di situ dikutipkan tentang the ego is a veil between humans and God yang dikatakan oleh Rumi. Bapak Ibu, saya mau menggunakan waktu yang sudah diperingatkan oleh moderator. Semoga ini menjadi pematik untuk kita bisa nantinya mendiskusikan. Bapak Ibu, saya melihat bahwa dalam perjumpaan ini ada berbicara soal melampaui diri. Ini berbicara soal transendensi, yaitu beyond religions dan beyond belief systems. Bapak Ibu, saya menjumpai bahwa baik Ki Ageng Suryo Mentaram maupun Jalaluddin Rumi, bagaimana kedua tokoh ini berbicara. Jadi Ki Ageng Suryo Mentaram pernah mengatakan begini,
Kawruh jiwa adalah pengetahuan tentang perasaan. Kawruh jiwa bukanlah agama. Ini yang ditegaskan Ki Ageng Surya Kawruh jiwa bukanlah agama. Bukan pula ajaran tentang baik dan buruk, tentang larangan, jangan lakukan ini dan jangan lakukan itu. Dan kawruh jiwa bukanlah perilaku menghindari tabu. Oleh karena itu kawruh jiwa adalah pengetahuan, yaitu pengetahuan tentang karakter jiwa. Sementara Rumi mengatakan demikian. Bukan Kristen, Yahudi, atau Muslim, bukan Hindu, Buddha, Sufi, atau Zen. Bukan agama atau sistem budaya apapun. Saya bukan dari timur atau barat, bukan dari laut atau dari tanah, bukan natural atau supranatural. Tempat saya tak berwujud, jejak dari yang tak berjejak. Bukan tubuh atau jiwa, saya milik yang terkasih. Telah melihat dua dunia sebagai satu dan panggilan itu. Mengetahui pertama, terakhir, luar dalam hanya nafas yang menghidupi manusia. Saya melihat bahwa baik Ki Ageng Surya maupun Rumi, kedua-duanya berbicara soal nilai kemanusiaan. Maka Bapak Ibu ada 3 hal yang ingin saya tegaskan di sini, bahwa KAS maupun Rumi memberikan peran tentang pengalaman empiris keseharian melalui pengenalan, knowing menjadi titik tekan di mana hati atau raos di sana menjadi perhatian. Yang kedua, bahwa KAS maupun Rumi lebih banyak berbicara tentang dampak dari mengalami sesuatu yang mengubah cara kita melihat hidup ini daripada doktrin. Baik Rumi maupun Ki Ageng Surya tidak bicara soal doktrin, tapi tentang bagaimana kita melihat akan realitas hidup ini. Dan yang ketiga Bapak Ibu adalah bahwa baik Ki Ageng Surya maupun Rumi berbicara soal beyond religion. Ini bicara soal spiritual path, yaitu transformasi yang tidak berhenti pada kesalehan personal, melainkan transformasi sosial. Disinilah Bapak Ibu, menurut saya kedua tokoh ini berbicara soal interspiritualitas. Yang mana Bapak Ibu dalam konteks pluralitas Indonesia, saya selalu mengatakan di mana-mana bahwa Indonesia semestinya kita tidak lagi butuh interreligious dialogue. Seharusnya itu sudah lewat sejak Pak Mukti Ali menjadi Menteri Agama di tahun 62-63 yang digagas oleh beliau. Tapi Indonesia toh sampai hari ini masih terus terjadi intoleransi di negeri ini. Sehingga saya mempertanyakan, masihkah kita butuh interreligious dialogue? Menurut saya Indonesia harus mau maju lebih lagi. Yaitu apa yang disebut dengan interspiritualitas. Yang tidak lagi berbicara soal dogma, soal aturan, soal institusi. Tapi bagaimana berbicara soal perjumpaan dengan yang ilahi, dengan sang cinta. Itu saja Ibu, saya kembalikan kepada Ibu sebagai moderator. Terima kasih sekali Pak Pendeta, sungguh indah dan mengharukan Pak. Pembicara kita yang kedua adalah Bapak Ustadz Muhammad Nur Jabir. Beliau adalah pengarang dan menulis banyak hal tentang spiritualitas, penerjemah Matsnawi Jalaluddin Rumi. Ustadz Nur, sapaan akrab beliau, pernah menempuh S2 di ICAS Paramadina. Saat ini beliau adalah Direktur Rumi Institute dan pendiri Yayasan Kirana Budi Rumi. Waktu dan tempat kami persilakan Pak Ustadz. Assalamualaikum, Shalom, selamat siang, salam sejahtera Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati dan saya muliakan Mbak Dr. Kak Lisa Kurnia dan juga Bapak Pendeta Stefanus Christian dan juga Bapak Pendeta Wahyu Nugroho. Biasanya di luar saya dipanggil Mas Jabir, tempat ini saya dipanggil Ustadz, luar biasa. Jadi,
Ini mungkin sebagai salah satu implikasi melampaui tradisi. Di luar saya dipanggil Mas Jabir, di sini saya dipanggil Ustadz. Bahagia sekali, terima kasih banyak kepada teman-teman UKDW yang menerima kami, luar biasa, sambutannya luar biasa. Kami mengucapkan terima kasih banyak bisa mengadakan kali ini roadshow tentang Rumi Day, pertama kali di tempat ini. Karena itu kami ucapkan terima kasih banyak. Saya tadi ngobrol sebentar dengan Bapak Pendeta. Saya menjelaskan saya ini awam, mau belajar ke Bapak Pendeta. Dan sebenarnya tadi ada bahan yang saya siapkan dari syair-syair Rumi, tapi Kak Ahmad bilang nggak perlu, ini aja, nanti setelah Bapak Pendeta bicara, saya suruh untuk memberikan syair-syairnya dari apa yang telah disampaikan sebelumnya. Saya ingin mengawali satu puisi dari Rumi. Dulu aku mati lalu hidup. Dulu aku mati lalu hidup, kemudian dulu aku mati kemudian hidup, lalu singgasana cinta datang, aku mendapatkan singgasana keabadian. Dahulu aku mati lalu hidup, kemudian aku menangis lalu tertawa, singgasana cinta datang, lalu aku menjadi singgasana keabadian. Apa yang disampaikan Bapak Pendeta tadi memang tidak mudah untuk masuk melampaui segalanya. Rumi juga menjelaskan biografinya seperti itu. Dulu aku mati lalu hidup, dulu aku menangis lalu tertawa. Dia pernah satu fase di mana juga belum bisa melampaui segalanya. Rumi menjelaskan step itu, tingkat derajat itu pasti dalam mati dan menangis. Tapi ketika dia menemukan cinta, dia menjelaskan lalu aku hidup dan aku tertawa. Karena memang tidak mudah untuk masuk melampaui segalanya, dan Rumi selalu mengajak kita untuk melampaui dua dunia. Lampaui dua dunia itu, cukuplah bagi kami sang kekasih, kata Rumi. Dan dua dunia itu yang biasa kita sebut dengan surga dan neraka. Tapi memang kebanyakan kita beribadah biasanya di dua titik ini, masih dalam dua titik ini. Dan Rumi memang meletakkan satu titik yang tadi syair yang Bapak Pendeta baca, aku bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan Zoroaster dan seterusnya. Itu adalah ketika seseorang sudah melampaui dua alam tadi, melampaui antara baik dan buruk. Dan ya seperti yang kita baik dari tadi pemaparan Surya Mantaram dan juga selanjutnya, sangat sulit untuk kita bisa masuk pada level itu ya. Tapi satu sisi memang disitulah ruangnya. Jadi kalau kita lanjutkan puisi Rumi, nanti kita akan bertemu di ruang kosong. Jadi nanti kita akan bertemu di ruang kosong. Karena itu ada syair Rumi. Dahulu kita semua adalah wujud membentang tanpa kepala dan kaki, jatuh ke bumi terpisah satu sama lain. Jadi dahulu kita semua satu. Di situ kita belum ada entitas, belum ada suku, belum ada agama, belum ada ras, ketika masih di dimensi ruhania, di alam ruh. Ketika kita kemudian, kata Rumi, ketika kita jatuh di dunia ini, terpisah satu sama lain. Jadi ketika kita ke dunia, barulah kita menemukan identitas masing-masing. Dan ya memang seperti itulah yang Tuhan harapkan ya. Maksudnya memang perbedaan itu adalah suatu keniscayaan. Dan disitulah sebenarnya ruang kita untuk saling berinteraksi dan saling berbagi satu sama lain. Karena kalau tidak ada keragaman ya kita tidak ada ruang sharing seperti ini sekarang ini. Jadi keragaman adalah suatu keindahan, dan akan terlihat indah memang ketika kita bisa masuk sampai ke titik sana. Ruang yang tadi ruang tanpa nama, tanpa tanda, tanpa identitas apapun, dan itu adalah kata Rumi, di sana kita akan bertemu di ruang kosong. Ruang yang memang tidak mudah untuk kita bisa sampai ke sana. Dan seperti yang Bapak Pendeta tadi jelaskan, Rumi memang sangat menekankan dirinya kepada hati. Dan sebagaimana sufi-sufi lain, hati menjadi identitas manusia.
Jadi hati menjadi identitas manusia. Kalau kita mengutip syair Rumi di Masnawi kitab kedua, di sana Rumi menjelaskan bahwa setiap orang itu Tuhan memberikan cara. Satu disebut Hindu, satu disebut Sindi, dan Tuhan memberikan cara itu, dan Tuhan tidak peduli dengan caranya karena yang Tuhan lihat adalah hati manusia. Jadi makanya ada suatu hal yang menarik sebenarnya dalam ini hadis yang jarang diungkap. Jadi ketika ada satu orang yang disuruh masuk neraka gitu, kemudian Tuhan bertanya, "Hei malaikat, kenapa kau masukkan dia ke neraka?" "Wahai Tuhan, dia salah nyebut namamu." "Iman nyebut namamu sebenarnya?" "Elah, ya udah, nggak apa-apa, biarin aja. Karena yang saya tahu hatinya itu untukku." Jadi yang kata Tuhan, karena saya tahu hatinya itu untukku. Kita biasanya terkecoh oleh bentuk luar, oleh bentuk-bentuk, dan seperti yang dijelaskan oleh Rumi, hakikat manusia itu adalah pada hati. Dan kita biasanya menilai seseorang itu hanya dalam bentuk fisik, ya, bentuk luar. Dan padahal inti segala sesuatu itu adalah hati, dan Rumi sangat menekankan itu. Karena itu Rumi selalu mendefinisikan segalanya itu dengan apa yang disebut dengan hati, dan hati punya posisi penting dalam diri manusia karena dia adalah singgasana Tuhan. Dan singgasana Tuhan inilah yang menjadi poros utama untuk menjelaskan segala sesuatu. Di dalam dunia sufi, hati menjadi suatu, seperti tadi Bapak Pendeta jelaskan, penyeimbang menghubungkan antara ilahi dan ego. Yang ke bawah dan di atas itu penghubungnya adalah hati. Nah, karena dia berada di tengah-tengah, karena itu kadang dia tertarik ke bawah, kecenderungan kepada dimensi material, kadang juga dia tertarik ke atas ketika punya kecenderungan kepada ruhaniah, ilahiyah yang bersifat transenden. Dan saya melanjutkan dari pemaparan Bapak Pendeta, menyambungkan satu syair Rumi, "Cinta tak berkaki dan tak bertangan, hatiku tak punya kaki dan tangan. Siang malam seperti Majnun, aku mencarinya dengan kaki dirantai." Kalau kita bicara tentang hatilah ruang sebenarnya untuk kita mendapatkan segala hal, ya, di dalam diri kita. Hati ini terhubung dengan semesta, terhubung dengan sesuatu yang tak bertepi. Nah, cuma kecenderungan manusia adalah kecenderungannya kepada ranah yang ada di bawah. Dan dia akan terbuka ketika manusia mengalami sesuatu yang Rumi alami sebagai tenggelam dalam cinta. Kalau kita ikuti episode kehidupan Rumi, yang waktu kecil dididik oleh ayahnya, kemudian sampai umur 25 tahun, kemudian setelah itu dididik oleh namanya Muhakkik Tirmizi, murid ayahnya, sampai umur 40 tahun. Nah, di umur 40 tahun itulah dia bertemu dengan Syams Tabriz, gurunya. Dan yang dia lakukan Syams Tabriz ini cuma satu, bagaimana menenggelamkan Rumi dalam cinta. Jadi di umur 40 tahun Rumi itu seorang rektor, seorang ahli tafsir, ahli teologi, dia punya semuanya. Dia punya popularitas yang luar biasa. Tapi dia sangat mencintai Syams Tabrizi karena kedalaman pengetahuan yang dimiliki oleh Syams. Tapi yang menarik, Syams selalu menolak untuk menjadi gurunya. Sehingga Rumi merengek luar biasa ke Syams untuk diajarkan, untuk menjadi muridnya. Tetapi yang menarik jawaban Syams seperti ini, diwo nenei loyek inho nenei, dalam bahasa Persia, kau belum gila, kau belum layak dengan rumah ini. Jadi kau belum gila, kau belum layak rumah ini, karena egonya masih tertawan sebagai seorang rektor, seorang pengajar, seorang mufassir, seorang teolog, punya popularitas yang luar biasa, sehingga satu-satunya untuk bisa mengikuti Syams itu adalah melepaskan segalanya. Dan ketika melepaskan segalanya itulah dia menemukan cinta, seperti yang tadi diungkapkan oleh Pak Pendeta ketika
menjelaskan Surya Mentaram, disitulah dia menemukan cinta yang luar biasa, dan ketenggelam cinta itulah dia menemukan sesuatu yang tak bertepi di dalam dirinya. Makanya kau belum gila, kau belum layak dengan rumah ini. Kegilaan itulah yang mungkin ya ditemukan oleh Rumi, itu adalah jalan untuk melampaui segala yang ada, yang dimiliki saat itu, dan disitulah memfokuskan dirinya memang bahwa satu-satunya keindahan adalah tenggelam dalam cinta. Makanya kalau kita biasanya akrab dengan Rumi, kita pasti akrab dengan quote-quote cinta ya. Meskipun Rumi sebenarnya berbicara tentang banyak hal. Seperti syair Rumi berikut ini, jangan pernah tanpa cinta agar kau tak mati. Matilah dalam cinta agar kau hidup selamanya. Jadi jangan pernah tanpa cinta agar kau tak mati. Matilah dalam cinta agar kau hidup selamanya. Mungkin kita tidak tahu bagaimana keindahan cinta ya, karena biasanya kita hanya suka, tetapi suka itu kita definisikan tentang cinta. Tapi cinta itu adalah ketika kita memang menemukan satu bentuk ketenggelaman dalam diri, ketenggelaman dalam keindahan. Makanya kata Rumi, cinta itu adalah ketertawanan. Dan mungkin jarang kita mendefinisikan cinta sebagai satu bentuk ketertawanan. Ketertawanan kepada keindahan, kepada sesuatu yang tak terbatas dan tak bertepi. Tapi ketika kita menemukan itu, kita akan seperti menemukan segalanya. Jadi makanya kalau kita baca buku-buku Rumi, baik di Ghazal, Masnawi, dan kitab-kitab lain, Rumi membahasakan Tuhan itu dengan berbagai macam versi. Kadang Rumi menyebut Tuhan itu ya Tuhan, kadang menyebut Raja, karena konteksnya sedang bicara dengan kekuasaan. Kadang bicara tentang cinta, karena memang sedang menjelaskan cinta. Kadang Rumi menjelaskan Tuhan dengan kekasih. Dia memanggil Tuhan dengan kekasih. Tergantung seperti apa rasa yang dia rasakan pada saat itu. Tapi ini menjadi suatu hal kata kunci dari Rumi, seperti yang syair yang baru saya bacakan, bahwa Rumi memang kekuatan Rumi adalah tenggelam dalam lautan cinta. Nah, bahkan ketika kita mendefinisikan tentang kemanusiaan, Rumi bilang seperti ini, kemanusiaan itu aku temukan dalam memfanakan diriku. Jadi kemanusiaan itu aku temukan dalam memfanakan diriku. Maka kemanusiaan itu aku letakkan kepada kefanaan. Maksudnya selama kita belum menemukan kefanaan di dalam ilahiyah, mungkin kita akan membagi klaster-klaster, kelompok-kelompok. Kita akan membagi, oh dia agama ini, suku ini, ras ini. Tapi ketika kita menyadari bahwa semuanya adalah manifestasi dan tajalli dari Tuhan, maka kita menyadari bahwa sebenarnya kita ini sebenarnya satu entitas yang seperti yang dijelaskan oleh Rumi sebelumnya. Dahulu kita adalah wujud membentang tanpa kepala dan kaki, jatuh ke bumi, terpisah satu sama lain. Jadi hakikatnya adalah kita satu entitas yang tunggal, yang satu, yang kita di dalam dunia ini masing-masing melakukan satu perjalanan ya, perjalanan ruhania dengan masing-masing perjalanan itu, tetapi pada intinya adalah kita dipertemukan kembali kepada satu realitas, pada satu hakikat, the truth. Kita akan kembali ke sana, dan ini sebenarnya cara pandang yang melampaui segalanya. Saya setuju dengan Bapak Pendeta, sebenarnya saatnya untuk kita melihat cara pandang ini, untuk melihat segala sesuatu dan tidak melupakan akar tradisi, sebagaimana kita sebenarnya punya akar yang sama. Kita adalah punya, semuanya adalah tajalli atau manifestasi ilahi, bahwa kita dahulu adalah satu ruh menyatu dalam ruh yang membentang, satu esensi, satu hakikat ketika masih di eksistensi alam ruh. Nah, nanti kemudian ketika jatuh ke bumi, kita mulai terpisah satu sama lain. Dan apa yang paling penting untuk saat ini adalah bagaimana kita menyadari sebenarnya bahwa cara terbaik untuk melampaui segalanya adalah dengan menenggelamkan diri dalam jalan spiritual ya. Karena tanpa itu mungkin kita akan melihat sekat-sekat yang begitu besar di luar, tetapi kalau kita menyadari bahwa
kita sebenarnya semuanya tersambung dengan sesuatu hakikat yang tak bertepi. Kita menyadari bahwa kita ini hanya sesuatu wujud yang sangat kecil di antara samudra ilahiyah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum, shalom. Terima kasih sekali. Terima kasih sekali Pak Ustadz. Paparannya sungguh luar biasa. Pembicara ketiga adalah Pak Pendeta Wahyu Nugroho. Pak Pendeta Wahyu Nugroho adalah dosen Fakultas Teologi UKDW. Beliau menempuh S3 di Universitas Rostock, Jerman. Beliau mengampu mata kuliah studi agama-agama, Islamologi, dan mistik Islam. Monggo Pak Pendeta. Oh. Okay. Ya. Baik. Cek. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebenarnya di awal saya mengatakan sudahlah saya tidak perlu jadi narasumber atau pembicara, cukup berdua saja berdiskusi, beliau pakar-pakarnya. Tapi Pak Step tetap memaksa, kelihatannya Pak Step perlu saya temani begitu. Ya. Nah, memang kemudian menarik diskusi kita karena Rumi selalu diperjumpakan dengan agama, entah itu Kristen atau agama manapun, tetapi sangat jarang bahkan tidak pernah Rumi diperjumpakan dengan penghayat atau indigenous religion. Memang pasti kita akan ya tidak hanya menduga tapi meyakini ketika penghayat dan juga indigenous religion itu selalu aspek spiritualitasnya yang kuat, maka ruang perjumpaan itu lebih terbuka dan itu sudah ditunjukkan oleh Pak Stefanus. Sementara ketika diperjumpakan dengan agama, penutupnya atau tirainya itu adalah doktrin agama itu sendiri, dan itu yang seringkali menjadi agak sulit begitu untuk kemudian kita bicara pada sisi yang lebih dalam. Nah, pada saat ini saya lebih sharing pengalaman karena bagaimanapun Rumi ketika saya S1 tahun 1995 itu sudah mulai banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia buku-bukunya. Ketimbang Ibnu Arabi atau bahkan seperti Syekh Siti Jenar gitu, pada saat itu sangat jarang ditemukan karena baik Ibnu Arabi dan juga Syekh Siti Jenar itu dalam tradisi tasawuf masuk tasawuf falsafi yang agak berbeda dengan tasawuf amali atau ortodoks yang seringkali dianggap sebagai terlalu katakanlah ya terlalu ya kalau dalam bahasa mereka ini sudah dianggap sesat begitu karena mencampurkan dimensi-dimensi yang lain. Meskipun kalau kita bicara tentang tasawuf sebenarnya yang paling dalam adalah tasawuf falsafi seperti yang dilakukan oleh Ibnu Arabi, Rumi dan seterusnya. Nah, oleh karena itu sebenarnya perjumpaan dengan Rumi bukan hal yang baru untuk orang-orang Kristen Indonesia karena saya tahu persis teman-teman satu angkatan dulu tulisannya Sitting yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu menjadi laris karena apa? Karena bicara tentang cinta gitu. Tidak ada orang yang tidak suka bicara tentang cinta. Sehingga kemudian ketika Sitting bukunya diterjemahkan sebagai agama cinta dan itu sebenarnya merujuk pada Rumi, maka wah itu banyak yang membaca termasuk teman-teman angkatan saya. Nah, pada saat ini tentu saja menarik bahwa kemudian saya ingin men-sharekan bahwa meskipun Rumi berangkat dari tradisi agama yang berbeda dengan kekristenan, tetapi
bagaimanapun juga kemudian pemahaman, penggalian dan belajar tentang Rumi itu sebenarnya bisa memperkaya penghayatan kita tanpa kita harus menjadi seorang muslim atau muslimah begitu. Dan itu yang kemudian saya alami secara personal ketika disertasi saya tentang Torekot Naksabandiyah Haqqoniyah. Kalau Raymond Panikar selalu bicara ketika dialog interreligius itu selalu berada di ujung tanduk. Artinya bisa jadi kita menjadi convert ke agama yang kita passing over. Dan saya selalu berkata kepada mahasiswa saya pernah mengalami dalam posisi seperti Raymond Panikar itu. Begitu indahnya tasawuf, begitu indahnya sufi yang saya tidak jumpai di dalam tradisi Protestan yang sangat minim tentang spiritualitas pada saat itu. Nah, oleh karena itu saya kemudian mengajak para mahasiswa, dan sebenarnya apa yang saya lakukan ketika saya menulis disertasi baru saya temukan teorinya ketika saya mengajar, dan saya seringkali memperkenalkan tentang komparatif teologi komparatif yang tidak sekedar membandingkan. Kata komparatif seringkali dipahami sebagai yang membandingkan, tapi komparatif teologi yang diperkenalkan oleh Clooney itu justru adalah passing over, dan kemudian berefleksi atas passing over itu, bagaimana kemudian yang ditemukan di dalam passing over itu dibawa kembali untuk memperkaya penghayatan keagamaannya. Jadi selalu personal, tidak berharap bahwa yang di passing over itu juga kemudian berubah, tidak. Tapi justru pelaku passing over itu yang kemudian diperkaya dalam perjumpaan ketika dia belajar dengan yang lain. Sehingga bagaimana kemudian penekanannya pada sebuah perjumpaan, tetapi juga kemudian tetap menyadari bahwa saya seorang Kristen, dan seorang Kristen itu belajarnya tidak selalu harus pada Alkitab dan komunitas, tapi juga pada tradisi agama lain, sehingga membuka ruang untuk kemudian diperkaya oleh tradisi-tradisi dan juga bahkan teologi-teologi, ajaran-ajaran, dimensi mistik dari tradisi agama yang lain untuk kemudian memperkaya penghayatannya sendiri. Itu saya kemudian berjumpa justru ketika saya mulai mengajar dan menemukan teori ini, begitu. Nah, lalu kemudian ya komparatif teologi selalu kemudian membuka kemungkinan untuk kita belajar, kemudian bukan belajar dari sekedar belajar, tapi juga mengalami, itu yang paling penting. Dan ketika kita bicara tentang spiritualitas, kita bicara tentang sesuatu yang sifatnya beyond dari religion, maka adalah dalam bahasa Syekh yang saya ajak dialog ketika menulis disertasi itu adalah omong kosong ketika kita bicara bahwa gula itu manis tapi kita belum pernah mencicipi gula, begitu. Kita tahu teori gula itu manis, tidak pernah ada gula itu yang asin, begitu, atau pedas. Tapi yang paling penting adalah kamu betul-betul mengalami manisnya gula apa tidak. Nah, itu yang kemudian ditantang kepada saya ketika saya belajar tentang tasawuf, dan itu akhirnya saya harus mengalami bagaimana tasawuf itu, begitu, mencicipinya. Sehingga di awal saya mengatakan bahwa convert itu menjadi tantangan sebagai sebuah fakta yang memang ya kalau kita interreligious dialog atau interspiritualitas apapun belum pernah mengalami sebuah tarikan untuk melakukan convert, maka sebenarnya kita belum pernah mencicipi spiritualitas itu. Begitu. Nah, itu yang kemudian menjadi penting, sehingga kemudian yang menarik bagi saya teologi komparatif itu selalu mengajak kita untuk menemukan makna-makna. Makna itu bisa ketika kita passing over, belajar kepada tradisi yang lain, itu kita menemukan kesamaan. Di tradisi Rumi begini, di Kristen juga ada, itu intensification, jadi titik jumpanya kita temukan. Tapi juga kemudian ketika berjumpa dengan Rumi misalnya, saya diingatkan bahwa di tradisi agama saya sudah ada, tetapi selama ini saya abaikan. Itu recovery, begitu. Tapi juga kemudian ada yang kita sadari, di dalam tradisi agama saya tidak ada sama sekali, begitu. Tapi justru perjumpaan saya dengan yang lain menemukan hal yang baru, dan itu bisa memperkaya penghayatan saya, dan itu disebut sebagai appropriation. Tapi juga tidak selalu ada titik jumpa, tidak ada sesuatu, tidak selalu ada titik yang berbeda tapi kemudian memperkaya. Ada juga yang berbeda tapi tidak bisa memperkaya sama sekali. Dan itu disebut sebagai reaffirmation bahwa saya dan kamu berbeda. Dan itu tidak bisa dijembatani. Saya selalu mengambil contoh, ya di dalam tradisi teman-teman Muslim,
tidak ada pengakuan Isa Al-Masih itu adalah Tuhan, tapi di Kristen pengakuan Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Kita tidak bisa menjembatani itu sampai ketemu. Itu adalah kekasan dan keunikan yang kemudian itu mengafirmasi bahwa ini kekasan saya, itu kekasan kamu yang harus kita hormati. Nah, itu yang kemudian coba saya lakukan ketika beberapa kali mengajar tentang yang lain kepada para mahasiswa, untuk kemudian kita terbuka pada ruang-ruang perjumpaan dan juga makna-makna yang bisa memperkaya kita dalam berbagai perspektif tentu saja. Dan teologi komparatif menolong saya untuk menemukan berbagai macam temuan itu. Tidak masalah kalau berbeda dan tidak ada perjumpaan, bukan sesuatu yang salah, itu sesuatu yang normal. Justru itu mengafirmasi bahwa kita dan kamu, saya dan kamu berbeda, tidak bisa dipaksakan, dan seterusnya. Nah, Rumi selalu menarik karena kemudian selain cinta, beliau juga bercakap tentang Yesus. Nah, karena saya diminta untuk sharing tentang bagaimana pengalaman perjumpaan itu, maka Rumi dan Yesus menjadi sangat penting karena di beberapa bukunya, baik itu Masnawi dan Fihi Mafihi, juga membahas tentang Isa Al-Masih atau Yesus, tentu dalam perspektif Rumi. Dan saya selalu menekankan jangan berharap bahwa di dalam Rumi ada pengakuan bahwa Isa Al-Masih itu Tuhan, tidak. Bagaimanapun Rumi adalah seorang Muslim, Al-Quran itu menjadi otoritas, teks otoritatis bagi Rumi, dan tidak mungkin seorang sufi keluar dari Al-Quran itu sendiri, dan juga dari keyakinannya terhadap Muhammad, dan itu yang kemudian menjadi reaffirmation bahwa pasti ada sesuatu yang berbeda. Kita tidak bisa kemudian meminta Rumi ketika dia sampai kepada pemahaman beyond dari diri lalu ada dong pengakuan Yesus itu Tuhan, tidak bisa begitu. Kita tidak boleh melupakan sebagaimanapun Rumi adalah seorang Muslim, dan Muslim yang sejati, yang tidak hanya berhenti pada tradisi syariah legal hukum, tapi masuk ke dalam lebih dalam pada tradisi spiritual, esoteriknya, tidak hanya pada eksoterik, tapi esoterik begitu. Dan itu yang menjadi menarik. Nah, saya menemukan beberapa kutipan, sebenarnya bicara tentang Rumi banyak. Rumi bicara tentang banyak hal dan tidak mungkin dalam waktu 20 menit kita men-sharekan semuanya, tapi saya mengutipkan saja beberapa yang menarik. Jadi Rumi menggambarkan Isa atau Yesus itu seperti seorang pengembara, seorang askese, begitu, sehingga ketika ditanya pada pengikutnya atau orang-orang yang berjumpa dengan Isa, di mana rumahmu, Isa atau Yesus menurut Masnawi di dalam Rumi mengatakan, saya tidak punya tempat untuk menaruh kepala saya. Dan sebenarnya di dalam tradisi Injil kita juga menemukan kutipan yang sama ketika Yesus mengatakan anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Mungkin dalam arti tertentu ini adalah sebuah intensification, persamaan, bahwa meskipun ada perbedaan di dalam melihat Yesus, tetapi Rumi dan juga Injil setidaknya melihat Yesus sebagai seorang askese yang memang pada dirinya beliau begitu, mengembara dan seterusnya. Dan itu yang kemudian menjadi sesuatu yang penting, bahkan tidak memiliki ikatan sama sekali, dan Yesus kan sangat kuat tentang itu, bahwa Yesus tidak terikat kepada apapun, bahkan ketika digoda 3 kali oleh iblis ketika puasa di padang gurun, bagaimana Yesus menunjukkan dirinya tidak memiliki keterikatan terhadap apapun juga. Dan ini sebenarnya menegaskan tentang bagaimana Rumi juga melihat Yesus pada titik yang sama. Nah, yang menarik juga kemudian ketika bicara tentang hembusan nafas yang oleh Al-Quran disebutkan bahwa malaikat Jibril itu menghembuskan roh Allah kepada Maryam. Dan seringkali oleh orang-orang Kristen, termasuk ketika saya masih pendeta jemaat, ada warga jemaat yang kemudian mengutip ayat itu dan mengatakan, Pak Wahyu, ini kan bukti bahwa Yesus itu adalah Tuhan karena dihembuskan nafas oleh malaikat ruh minhu, roh dariku, roh darinya begitu, dan nya itu dikatakan sebagai Allah atau Tuhan. Tapi dalam arti tertentu tidak bisa juga begitu, bahwa ayatullah, kalimatullah itu tetap tidak lepas dari bingkai bahwa Allah yang menghendaki, dan Yesus Isa itu hanya sebagai tanda. Sehingga ketika Yesus melakukan berbagai mujizat, kita selalu melihat pada Yesusnya begitu. Tapi justru ketika saya membaca Rumi, kemudian saya
menemukan sesuatu yang menarik bahwa Rumi justru mengajak para pembaca ketika Yesus disebutkan melakukan mujizat, justru para pembaca diajak untuk melihat bukan pada pelaku mujizat itu, tapi siapa yang ada di balik mujizat itu. Dan selalu merujuk pada Allah sebagai sumber yang menjadi katakanlah pemberi kekuatan, pemberi kehendak, dan memberi tanda kepada Isa atau Yesus itu. Nah, saya rasa ini menarik juga pemahaman seperti ini. Mungkin bisa jadi kita sebagai orang-orang Kristen terpaku kepada Yesus, tapi kemudian lupa tentang bagaimana sebenarnya yang Yesus maksudkan bisa jadi lebih dari itu. Begitu. Tidak hanya melihat sosok Yesusnya, nanti saya akan lihatkan sebuah refleksi yang juga sama dengan itu. Nah, yang menarik juga kemudian Rumi seperti halnya Ibnu Arabi juga menempatkan Yesus sebagai pembimbing spiritual. Jadi di dalam tradisi Torekot itu ada yang namanya isnad atau silsilah guru, dan guru ini tidak selalu fisik, tapi spiritual juga, bahkan dalam mimpi. Salah satu syekh di dalam tarekat yang saya teliti bahkan berjumpa dengan Yesus di dalam mimpi sudah dianggap sebagai dia mendapatkan bimbingan spiritual. Dia masuk sebagai kategori Yesus itu adalah guru saya. Nah, Rumi menempatkan Yesus sebagai spiritual guide. Artinya Rumi mengaku Yesus itu adalah pribadi yang istimewa, yang sudah melampaui dirinya, yang sudah tidak terikat pada apapun juga. Pure heart, pure love, memiliki cinta yang betul-betul murni. Dan Rumi belajar kepada sang gurunya, yaitu Yesus salah satunya. Nah, tapi juga kemudian Yesus juga diyakini sebagai yang secara level rohani dia pada tingkat tertentu. Jadi memang seperti yang disampaikan Pak Pendeta Stefanus dan Pak Ustadz panggilannya Jabir ya Pak ya. Ya memang betul tidak bisa kita kemudian mencita-citakan bisa seperti Rumi gitu. Karena itu ada level perjalanan yang cukup panjang. Bahkan kalaupun kita bisa sampai dengan level seperti Rumi, dalam pandangan tasawuf pasti pengalamannya bisa jadi berbeda dengan yang dialami oleh Rumi. Dan itulah yang menarik. Sehingga tadi dalam percakapan ada sema pertemuan para guru sufi begitu, dan mereka saling berbicara, men-sharingkan pengalaman spiritualnya, karena betul ketika bicara tentang sufi, tentang sufisme, tidak ada pengalaman yang sifatnya kemudian sama, unik, sehingga muncul banyak torekot, para guru sufi mengajarkan jalannya masing-masing seperti yang dia alami. Nah, Yesus dipakai Rumi sebagai guru karena ingin juga mengalami sampai pada titik yang dialami oleh Yesus, tapi tentu dengan cara khasnya, begitu. Dan ini yang kemudian dilakukan oleh Rumi dan juga para guru sufi lainnya. Nah, lalu kemudian ini yang menegaskan juga ada di Masnawi sebuah cerita bahwa ada dua orang yang mengikuti Yesus karena tahu bahwa Yesus itu bisa melakukan mujizat. Dan dua orang ini meminta kepada Yesus, coba di sekelilingmu ada tulang-tulang, kamu bisa menghidupkan kembali tulang-tulang itu. Tapi menurut Rumi, Yesus tidak lalu kemudian melakukan karena Yesus punya kuasa seperti itu, iya. Tapi justru Yesus bertanya kepada Allah, bolehkah saya melakukan ini? Tapi kemudian Allah mengatakan, ya kamu tahu apa yang menjadi maksud dua orang bodoh itu, begitu. Apa yang dia minta hanya untuk memuaskan keinginan tahuannya, bukan untuk melihat apa yang kamu lakukan dan siapa di balik mujizat itu. Maka tidaklah kamu lakukan itu. Nah, artinya di sini menegaskan bagaimana Yesus itu sebagai pribadi yang spesial bagi Rumi, tapi bagi Rumi juga kemudian apa yang bisa dilakukan oleh Yesus itu tidak lepas dari izin Allah di sana. Dan itu yang menarik. Nah, ini kutipan yang saya senang karena ketika saya membaca ini saya merasa menemukan sesuatu yang tidak ada di dalam agama Kristen saya, tapi kemudian itu memperkaya sebagai autokritik untuk saya sebagai orang Kristen. Jika engkau memiliki Yesus, maka mata lahiriahmu hanya bernilai kecil, jangan tersesat. Sebuah mata batiniah akan diberikannya bagimu, minta tolonglah padanya, maka kamu akan merasa aman. Tetapi jangan minta jiwa murni Yesus untuk melakukan keinginan dagingmu. Saya selalu kemudian mengkaitkan ini dengan doa.
Kita seringkali memaksa Tuhan atau Allah untuk melakukan apa yang kita mau, begitu. Nah, Rumi mengingatkan bahwa ketika kita memiliki Yesus, maka yang harus ditekankan adalah mata batiniah kita. Dan mata batiniah itu adalah sebuah mata yang memampukan kita untuk kemudian tidak memaksa dan seterusnya. Nah, lalu kemudian ini kutipan juga yang menarik, meninggalkan Yesus demi nafsumu, kau akan tersesat dan seperti keledai kau akan dipaksa pergi. Dalam Yesus terdapat pengetahuan yang ilahi, bukan dalam keledai kau yang begitu bodoh. Keledai Yesus memperoleh hati sebagai hadiah, sebuah kedudukan di samping mereka yang paling bijak. Diri keledai melemah, hikmat pun menang. Penunggang berat membuat keledai menjadi kurus, tapi jika hikmatmu melemah, maka keledaimu itu menjadi naga, menjadikanmu bonekanya. Jika hidup bersama Yesus membuat hatimu merasa sakit, Dia akan segera memberimu kesembuhan, maka tetaplah bersamanya. Nah, di dalam perkuliahan saya memakai kutipan ini untuk membaca secara baru peristiwa Yesus menunggang keledai ketika akan masuk ke Yerusalem. Bahwa Yesus menunggang keledai itu bukan semata-mata bahwa Yesus adalah representasi raja yang biasanya menunggang kuda, ini menunggang keledai, tidak. Tapi ketika Rumi mengatakan keledai itu adalah representasi dari hawa nafsu dan kebodohan. Lalu kemudian Yesus bisa menunggang keledai itu, maka bagi Rumi maka Yesus sudah selesai dengan dirinya. Yesus sudah bisa menguasai hawa nafsunya, bisa mengendalikan hawa nafsu dan juga kebodohannya. Biasanya bukan kebodohan yang mengendalikan saya, tapi ketika saya menunggang keledai, saya sudah bisa mengatasi segala sesuatu. Dan bagi saya itu menjadi sangat kaya ketika kita membacanya bahwa ketika Yesus menunggang keledai itu penanda bahwa Yesus sudah mengatasi rasa takutnya, bahwa ke Yerusalem itu bukan untuk mendapatkan kekuasaan material tapi justru ke salib dan seterusnya. Dan Yesus sudah selesai dengan itu, siap melakukan itu. Dan bagi saya ini sesuatu yang menarik dalam perjumpaan dengan Rumi. Nah, karena waktu terbatas, tapi saya akan teman-teman nanti bisa men-searching Arada. Di situ ada sebuah artikel yang ditulis bersama dengan mahasiswa, di mana membaca Yohanes 21 ayat 15 sampai 23 dari perspektif tasawuf cinta Rumi. Di sini perspektif atau cinta Rumi dipakai sebagai lensa untuk membaca perikop itu. Dan silahkan nanti bisa di-searching, itu akan menarik temuannya, karena justru ini bukan tentang jawaban Yohanes bahwa bukan agape yang dipakai untuk merespon jawaban pada Yesus, tapi justru itu adalah sebuah ajakan untuk Petrus belajar bahwa selama ini cintanya adalah cinta yang hanya berdasarkan pada imitasi. Dia melihat apa yang dilihat sebagai sesuatu cinta, padahal cinta Rumi itu lebih dalam dari itu. Bahwa cinta Rumi itu adalah cinta yang seperti api, yang justru membakar hawa nafsu dan juga kemudian memurnikan dirinya. Sehingga tentang narasi 3 kali Petrus menjawab pertanyaan Yesus, itu adalah sebuah perjalanan. Cinta adalah sebuah perjalanan. Cinta bukan tujuan. Cinta adalah sebuah perjalanan yang dengannya manusia semakin disucikan dan dimurnikan. Ada sebuah diktum, man arofa nafsahu fakot arofa rabiku. Siapa yang mengenali dirinya, sesungguhnya dia mengenali Tuhannya. Nah, pemurnian hati itu adalah dalam rangka semakin mengenali dirinya di dalam kalbu, istilah yang seringkali dipakai dalam tradisi sufi untuk menyebut pada hati. Dan semakin ketika dia memurnikan hati, mereka berjumpa dengan pintu menuju pada pengenalan yang semakin sempurna tentang Allah. Bukan semerta-merta pada saat itu, tapi perjalanan untuk semakin mengenal Allah secara lebih sempurna. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Pendeta Wahyu, sungguh indah ini. Dan dari ketiga pembicara sepertinya ada satu yang jadi suatu titik, itu semuanya menekankan akan adanya pengalaman. Bagaimana kita bisa mengenali sendiri apa yang kita wujudkan itu, apa yang kita rasakan sebagai Allah. Kita akan sampai ke bagian tanya jawab, pasti sudah banyak yang ingin ditanyakan. Monggo kami persilakan, mungkin satu pertanyaan dulu, monggo Dr. Budi.
Oh, ada 2 nanti ya. Habis ini aja ya. Terima kasih, moderator. Sudah bisa. Luar biasa pelajaran yang kami dapat dari Pak Ustadz dan Bapak-Bapak Pendeta siang hari ini, dan terima kasih sudah diundang oleh Dr. Lisa dan Mas Ahmad. Saya ingin mencoba, karena ini judul sesi ini kan melintasi tradisi ya. Dan tadi ada disebut interreligious segala macam kan. Saya akan mencoba menghubungkan dengan barangkali itu bisa nyambung dengan kebutuhan generasi yang akan datang. Di sini banyak orang muda. Kalau asumsi saya salah, tolong dikoreksi ya. Tapi ini saya dapat beberapa hari yang lalu. Saya makan di tempat adik saya. Saya seorang Katolik, adik saya Muslim. Adik saya membuka sebuah kafe atau warung lah di pedesaan yang punya chef, punya musisi, punya tamu-tamu tua muda. Adik saya itu gelisah. Dia bilang kepada saya, "Mas, saya itu kok gelisah. Kenapa? Saya itu Muslim banget, tapi saya tinggal di desa yang mayoritas Katolik. Tapi orang Katolik muda di sini itu nggak ke gereja, Mas. Nggak mau mereka ke gereja. Sebaliknya, anak buah saya yang Muslim, tamu-tamu saya yang Muslim, mereka juga nggak sholat, Mas. Lah terus kenapa, Dek? Mereka ngapain? Saya tanya, ngapain sih kalian ini? Loh, Bu, kami ini agnostik gitu. Nah, saya tanya, adik saya itu agnostik apa ateis? Gitu. Ya nggak tahu lah. Tapi kecenderungan ini ada. Kalau kita lihat riset, survei nasional maupun internasional, year on year, tahun ke tahun, itu arah ke sana cukup kuat kan. Ada Pew, dari Pew dan lain-lain lah, nggak usah disebut di sini satu persatu, tapi kecenderungan kuat. Saya tidak hanya melihat itu sebagai tren, tapi saya melihat itu sebagai kebutuhan. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman muda, itu kebutuhan, itu kekosongan, itu kerinduan. Kerinduan apa, akan apa? Kalau Pak Ustadz mengatakan akan cinta kan. Nah itu tadi disebut interreligious segala macam. Barangkali ini yang sekarang tentang Rumi ini, apakah itu bisa menjawab? Karena ini sekarang yang tentang stoik dan segala macam ramai banget ini. Nah, apakah betul begitu? Di sini banyak teman-teman muda. Kalau saya salah, tolong dikoreksi. Terima kasih, Terima Dr. kasih Lisa. Pak Dr. Budi. Jadi yang ditanyakan adalah apakah tentang Rumi ini dapat mengatasi kecenderungan untuk menjadi agnostik dan ateis? Dan apakah dapat untuk menjawab kebutuhan anak-anak muda tentang cinta? Di sini banyak anak muda ya, bisa menjawab enggak ini kayaknya ya? Ya, monggo Pak Pendeta, Pak Ustadz. Mungkin yang pertama mungkin dari siapa dulu ini? Pak Ustadz dulu ya. Monggo. Monggo, Pak. Ini kita hari ini bicara tentang cinta. Ya, terima kasih Dokter Budi ya. Terima kasih sekali Dokter. Bagi saya itu memang fenomena real. Semester lalu
Saya mengajar mata kuliah teologi konstruktif dan salah satu topiknya adalah tentang agnostik dan ateisme. Dan yang menarik dari penelitian-penelitian yang menjadi referensi, kenapa agnostik dan ateisme itu semakin kuat? Salah satunya adalah kekecewaan terhadap lembaga yang namanya agama. Kenapa? Karena satu, agama sangat kuat dimensi legalistiknya. Dan yang kedua adalah hitam putih, artinya suka menjudge dan sesat, tidak benar, dosa itu seringkali menjadi hal yang dipakai untuk membuat orang itu harus kembali ke jalan yang benar gitu misalnya. Sebagai kaum muda, para Gen Z sekarang tidak bisa kelihatannya begitu kan. Sehingga kemudian fenomena di Amerika kan muncul, kemudian ada kategori the knowns. Lalu yang terakhir saya temukan ada spiritual but not religious. Bagi saya ketika saya belajar tentang ateisme dan juga agnostik, sebenarnya mereka bukan berarti sama sekali tidak percaya kepada Tuhan dan seterusnya. Tapi mereka meyakini sesuatu yang berbeda dengan yang diartikulasikan oleh agama. Nah, yang menarik dalam percakapan dengan Ustadz Jabir tadi bahwa tahun 2000-an kajian-kajian tasawuf itu banyak yang datang, apalagi tasawuf yang non tarekat gitu, karena merasa bebas dan seterusnya. Tapi Ustadz Jabir mengatakan semakin berkurang ya begitu ya. Nah, saya tidak tahu apakah itu salah satu faktornya karena tasawuf itu identik dengan Islam. Lalu kemudian mereka khawatir itu kemudian akan kembali kepada judgement legalistik dan seterusnya, bisa jadi begitu. Nah, bagi saya kemudian yang paling penting justru adalah bukan menuntut kaum muda yang seperti itu untuk bertobat, tetapi agama yang bertobat terlebih dahulu. Gitu. Jadi agama bertobat untuk tidak terlalu kuat pada dimensi eksoteriknya, pada dimensi legalnya, pada dimensi syariahnya misalnya. Tapi perlu juga melihat dimensi yang lebih dalam esoterik yang dimana kemudian ruang lebih cair dan terbuka. Tidak lagi menekankan pada penghakiman justifikasi, tapi bagaimana merengkuh dan merangkul sebagai sesama ciptaan Allah, misalnya begitu. Saya rasa generasi muda sehingga kemudian mereka cenderung untuk melihat pada sisi spiritual karena sangat cair. Sehingga kan biasanya singkatannya spiritual but not religious itu menjadi SBNR. Kalau di dalam diskursi studi agama-agama, dia spiritual, dia meyakini sesuatu, tapi dia tidak mau kemudian sesuatu yang dia yakini itu berafiliasi pada agama tertentu, sehingga dia menolak disebut saya seorang Islam, Kristen dan seterusnya karena dia bisa jadi trauma terhadap agama-agama institusi seperti ini. Nah, bagi saya kajian-kajian spiritualitas seperti ini perlu karena untuk menyadarkan kaum beragama bahwa penghayatan agama itu tidak hanya selesai pada dimensi legal, tidak hanya selesai pada menjalankan ritual, tidak hanya selesai pada menghafal kitab suci dan khatam kitab suci, tapi perlu lebih dalam. Apakah dia paham, menghayati, bahkan juga melakukan dalam kehidupan keseharian. Laku menjadi sangat penting. Bagaimana dia ke masjid, ke gereja, tapi kemudian pulang ke masjid, ke gereja, memukul anaknya, melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Bagi orang-orang muda kan itu tidak masuk akal. Dia rajin ke gereja, rajin ke masjid, sering berdoa, tetapi tindakan kesehariannya justru melukai sesama. Justru yang paling penting orang-orang beragama bertobat untuk ada integritas, bahwa dia betul-betul mursyid, soleh, tapi solehnya tidak hanya soleh eksoterik, tapi soleh juga esoterik yang ditunjukkan dalam integritas selaku keseharian. Kok saya melihatnya dalam perspektif itu, dokter, bahwa justru situasi itu membuat agama yang harus bertobat, bukan kaum mudanya yang diminta untuk bertobat. Begitu, G. Terima kasih. Ya, Pak Steve, ya. Ya, saya mau menegaskan kembali juga bahwa saya setuju bahwa agama yang harus bertobat. Jadi, Bapak Ibu sekalian, saya mau menyampaikan begini, pertanyaan Dr. Budi ya. Sangat baik menurut saya. Saya berangkat dari pengalaman saja ya. Saya punya keponakan waktu itu dia masih SD kelas 5.
di masa-masa COVID itu kan kemudian kami bingung ya, ini anak-anak mau dibawa kemana karena jenuh di rumah. Kami seringkali pergi ke Gunung Menoreh gitu untuk menghindari kejenuhan. Nah, dalam perjalanan begitu kemudian papahnya bercerita begitu ya tentang kisah penciptaan begitu. Nah, lalu kemudian keponakan saya ini ketika papahnya menceritakan bahwa dulu itu Hawa diambil dari tulang rusuknya Adam. Keponakan saya langsung ngomongnya, "Papa, itu apa ndak membuat Adamnya jadi encok?" begitu ya. Jadi ini cara dia berpikir. Lalu lagi pas kebaktian hari Minggu, dia duduk di samping saya. Karena saya kalau Minggu pas ndak khotbah, saya duduk sebagai jemaat ya, sebagai umat begitu. Nah, kisah yang dibacakan waktu itu adalah kisah Injil tentang Yesus yang menyembuhkan orang buta. Nah, setelah pembacaan Alkitab itu langsung keponakan saya nyenggol saya, bilang, "Pak D, Yesus tuh jorok ya," begitu. Itu saya mencoba membandingkan ketika saya masih sekolah minggu. Saya tidak punya cara berpikir seperti itu. Saya berpikirnya, wow itu luar biasa. Tapi keponakan saya yang adalah generasi alfa, cara berpikirnya berbeda. Itu artinya bahwa fenomena yang tadi ditanyakan Dr. Budi itu memang perlu menjadi dicermati ya oleh institusi agama ya, apapun itu menurut saya. Karena memang menurut saya lembaga agama terjebak kepada dimensi institusi, sementara dia lupa bahwa dimensi agama itu adalah organisme. Ya, manusianya ini yang menurut saya perlu untuk coba dicermati. Saya rasa itu aja yang ingin saya garis bawahi untuk menambahi Pak Pendeta Wahyu. Monggo Pak Ustadz. Terima kasih banyak pertanyaan yang memang ini menjadi keresahan semua orang. Dan kalau kita lihat statistik memang agnostik, ateisme dan New Age ini adalah lagi meningkat di semua negara. Saya pernah ateis 2 tahun dan ini justru membawa saya kepada satu bentuk kedalaman ya. Jadi saya pernah di pesantren waktu kecil, orang tua. Kemudian lanjut di sekolah aliyah, tapi ketika kuliah saya ketemu dengan teman-teman kiri, sosialis, ada perdebatan jauh yang filosofis. Di situ saya menyadari bahwa betapa lemah doktrin yang saya selama ini dapatkan ya. Saya harus mengakui itu, makanya saya kok dididik lama dalam agama, saya kok nggak bisa menjawab yang kayak gini-gini ya. Itu jadi ada satu pertentangan nalar yang saya alami waktu itu, dan ya akhirnya saya memutuskan untuk ateis. Tapi berkat ateis selama 2 tahun itu saya justru melihat agama dalam dimensi yang lain. Maksudnya kalau kita dalam agama mungkin kita takut bertanya, takut mengkritik agama kita sendiri. Tapi waktu kita berada dalam ateisme, justru di situ kita betul-betul bebas untuk mengkritik apa saja tentang agama yang kita yakini. Saya justru setelah itu merasa terlahir kembali justru dari ateisme. Dan karena itu yang paling penting adalah setelah saya waktu kesini adalah cara merespon ya. Cara merespon seperti tadi yang Bapak Pendeta jelaskan, cara merespon kita terhadap pertanyaan-pertanyaan. Saya ada podcast dengan Abu Marlo tentang perjalanan saya, tentang dari ateisme kok bisa sampai ke Rumi gitu, pertanyaan itu. Tapi setelah ini tayang, di-share ke orang, ada satu keluarga membawa anaknya ke saya untuk berdialog tentang ateisme. Jadi salah satu dari anaknya ateisme, dan orang tuanya itu ingin diskusi ke saya. Jadi dia sekeluarga datang ke saya diskusi. Yang menarik akhirnya anaknya bilang, "Ya, kalau agamanya begini mau saya." Gitu. Kalau agamanya begini mau saya, tapi bukan yang seperti yang kau jelaskan, tapi kalau gini mau. Gitu. Jadi memang ini adalah tugas kita bersama untuk bagaimana kita sebagai seorang yang mendalami nilai-nilai spiritual ini punya cara yang bagus untuk kemudian kita meresponnya. Karena sekarang ini adalah era sangat terbuka.
Jadi ateisme juga itu sedang mengajarkan keateismenya dengan buku-buku yang sangat bebas. Ada Dawkins, ada Sam Harris, ada banyak tokoh-tokoh yang sudah diterjemahkan dan ini menjadi konsumsi anak-anak muda sekarang. Dan menurut saya apalagi perkembangan sains yang luar biasa, neuroscience dan seterusnya, ini perlahan-lahan memang ada dialog yang cukup serius antara apa yang selama ini orang agamawan yakini dengan hal-hal seperti ini. Karena itu mungkin yang respon kita adalah bagaimana kita bijak ya dalam merespon setiap pertanyaan-pertanyaan khususnya dari teman-teman anak muda. Terima kasih. Wah, ini sungguh mencerahkan bagi kita ini. Saya jadi kepikiran nih, apakah non-dualisme dan mistisisme besok akan jadi agama yang baru ya Pak ya? Monggo untuk pertanyaan berikutnya Mas, tadi sudah ingin menanyakan. Lewat. Berdiri ya. Sebutkan nama dulu Mas. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Waalaikumsalam. shalom alaikum, namo buddhaya, salam kebajikan. Selamat sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Izhar Hafni dari UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Sebenarnya ada satu pertanyaan yang cukup meresahkan pikiran saya, karena ini terjadinya di lingkungan saya sendiri. Ada teman kelas saya udah cukup akrab, berapa semester pekerjaannya saya kerjain bersama, akhirnya pada semester akhir dia bilang begini, apalagi yang dikejar? Wow. Aku tidak menemukan apapun. Dan saya tadi ada cerita dari Rumi yang bertemu dengan Syams Tabrizi, dia ingin masuk ke lingkungannya Syams Tabrizi, kemudian dia bilang, kau belum berhak di sini. In the end, sebenarnya pernyataan itu suruh Rumi melepaskan semuanya agar bisa bergabung dengan lingkungannya. Saya kira apakah teman saya terkontaminasi itu? Atau sebenarnya dia salah paham? Akhirnya dia orang udah pada nyusun tesis, dia nggak ngapa-ngapain, malah pulang ke Medan. Orang sedang berkutat dengan semua kesibukan, dia santai dulu bosku. Jadi menurut bapak-bapak pendeta yang saya hormati juga kepada Pak Ustadz, itu sebenarnya salah memahami Rumi atau bagaimana? Saya kira begitu pertanyaannya. Dengan Mas siapa? Izhar. Izhar Ya. Terima kasih, ini pertanyaannya menarik sekali nih. Jadi karena sudah itu apalagi yang mau dikejar, mungkin hilangnya keinginan gitu ya. Hilang keinginan. Apa mungkin jadi tidak mau lagi mengakui yang legal-legal ya. Jadi merasa sudah cukup. Monggo Pak Pendeta. Ya, Pak Ustadz. Ya Pak Ustadz. Saya tidak pernah menyalahkan rasa ya, karena rasa itu adalah sesuatu respon yang jujur dari dalam diri, apalagi rasa seperti itu, dan saya yakin semua kita pernah mengalami ya, satu bentuk kehampaan. Kalau tidak salah Bunda Teresa juga pernah ya, sampai ada surat-suratnya juga, ada suatu rasa yang seperti itu yang manusia alami. Karena itu sebenarnya kalau kata Rumi, itu adalah pesan, dan manusia mesti melampaui pesan itu. Karena itu kan jujur ya, jujur di antara diri, orang merasa kehampaan, kesendirian, kesunyian, dan seterusnya. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita melampaui itu. Jadi pesan utama sebenarnya bukan pada derita, tetapi sesuatu di balik derita. Pesan utamanya bukan pada kehampaan, kekosongan, tapi apa yang bisa kita makna yang kita raih dari kehampaan dan kekosongan itu. Nah kadang kita berhenti di situ, berhenti oke. So what ini apa semua sih? Saya kalau ketemu kawan-kawan saya yang politisi, saya selalu bertanya. Jadi kalau saya ketemu di kafe sudah berakhir, jadi ketika dia mau pulang, saya cuma bertanya seperti ini. Semua ini untuk apa sih? Gitu kan. Kalau kita lihat kerja para politisi kan, itu ribet di situ-situ, muter-muter di situ aja sebenarnya. Sehingga pertanyaan ini menggelitik sebenarnya akhir dari semua ini apa. Nah mungkin seseorang untuk menyadarkan bahwa yang kita sebut ini semua sebenarnya cuma fenomena ya. Cara cermin kita melihat realitas. Nah kadang dia sampai kepada rasa seperti itu, tetapi dia tidak bisa mengelolanya seperti itu.
Nah, makanya perlu untuk setiap orang itu memang punya, kalau dalam tradisi Sufi ada mursyid. Mursyid itu guru, untuk kemudian disitulah dia ruang untuk curhat. Jadi kita harus menyadari tentang keterbatasan kita dalam kemampuan, khususnya dalam memaknai terhadap entah itu pengalaman atau gagasan-gagasan yang kita alami di dalam diri. Jadi kalau kembali kepada Rumi, memang Rumi selalu mengingatkan bahwa intinya bukan pada derita, tapi apa yang dibalik derita. Intinya bukan kepada rasa, tetapi apa yang dibalik rasa. Makanya ada syair Rumi seperti ini: dunia bukan seperti yang kau lihat, tetapi bagaimana kau melihat. Bukan yang seperti kau rasa, tapi bagaimana kau merasakan. Bukan seperti yang kau dengarkan, tetapi bagaimana kau mendengarkan. Terima kasih. Iya, saya kok mau kembali kepada tradisi spiritualitas dan mistik ya. Bahwa dalam kehidupan ini itu kan tidak hanya dilihat bahwa hidup itu selalu rata. Atau bahkan hidup ini kan tidak selalu dilihat sebagai satu yang menanjak. Tetapi ada kalanya adalah, kalau mau coba kembali kepada tradisi mistik Kristen misalnya, kan dikenal apa yang disebut the dark night of the soul. Itu berarti ada malam-malam gelap di mana betul-betul tidak tahu dan ya rasanya tidak ada jawabnya. Nah, saya rasa kok dalam perspektif spiritualitas dan mistik, menurut saya satu itu tidak dilihat sebagai sesuatu yang kemudian buruk dan negatif begitu ya. Tapi harus dilihat itu sebagai bagian daripada sebuah pesiarahan. Karena hidup beriman itu kan bukan satu state tertentu ya, tapi kan sebuah pesiarahan. Itu artinya bahwa manusia bisa mengalami up and downs dalam kehidupan ini. Nah, yang kedua adalah justru memang mencoba bagaimana sih pengalaman itu digali untuk sampai orang menemukan akan meaningnya. Saya rasa di situ. Nah, sehingga tentunya teman-teman yang seangka yang bersama dengan Anda, yang menurut saya justru baik menjadi support system untuk menemani perjalanan itu. Nah, sehingga kita tidak lagi bisa, menurut saya tidak tepat ketika kita melakukan judgment ya terhadap dia. Nah, yang terakhir adalah tentu memang diperlukan adanya apa yang disebut dengan penggalian, yang disebut dengan dokumen hidup. Karena saya rasa dalam setiap perjalanan kehidupan kita, semua musim kehidupan kita pasti dipengaruhi oleh dokumen hidup kita. Yang bisa jadi itu belum terangkat atau pas itu terangkat, tapi ini apa? Ya, saya rasa ini menjadi sebuah pencarian sehingga orang akan menemukan the true self-nya, ya, diri sejatinya. Dan itu sebuah proses yang perlu untuk dilihat secara positif. Saya rasa itu respon saya. Monggo, Pak. Terima kasih Pak Pendeta. Monggo Pak Pendeta Wahyu. Saya harus ya. Baik, saya ya mungkin dari perspektif yang kalau Ustadz Jabir tadi dari Rumi, Pak Steve dari mistik dan spiritualitas, saya rasa tidak ada lagi yang perlu ditambahkan, tetapi saya coba men-sharingkan. Jadi saya 8 tahun menjadi WD3 dan itu berarti berkutat dengan mahasiswa. Dan satu, saya merefleksikan bahwa studi itu adalah sebuah peziarahan. Ketika seseorang, apalagi S2 ya, apalagi ketika orang memutuskan S2, bisa jadi di awal dia merasa ini jalanku. Tapi di perjalanan bisa jadi dia akan menemukan kesadaran diri bahwa ternyata ini bukan jalanku. Nah, sehingga otomatis tadi yang dikatakan Ustadz Jabir dan juga Pak Pendeta Stefanus adalah sebuah kesadaran diri dan juga temuan tentang otentisitas diri. Sehingga betul bahwa dalam posisi seperti itu saya juga dipengaruhi dengan torekot bahwa kalau seseorang dalam kesendiriannya menjalani peziarahan maka gurunya itu adalah setan. Nah, tarekat kan begitu. Jadi perlu ada guru, ada mursyid, dan guru dan mursyidnya tidak kemudian menunjukkan kamu harus kemana.
tapi menjadi teman perjalanan yang kemudian teman itu akhirnya berjumpa bahwa oh jalanku ternyata bisa jadi saya berhenti, saya menemukan jalan yang lain tidak melanjutkan. Ketika itu adalah keputusan otentik dari dia. Dan saya rasa itulah yang menjadi salah satu hal yang penting. Begitu ya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Masih ada waktu, mungkin satu pertanyaan lagi yang terakhir. Pak siapa dulu ini? Seperti masnya dulu yang di belakang. Mas, ya monggo. Ya, baik. Saya Yogi atau sering dikenal juga dengan Kos di sini. Saya alumnus dari sini juga. Saya tertarik sekali dengan penjelasan yang disampaikan oleh Pak Stef. Karena kita berbicara tentang spiritualitas. Nah, Pak Stef juga tadi sempat mengatakan bahwa spiritualitas itu beyond religion dan belief system. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah itu nanti tidak terjebak pada relativisme agama? Ya. Keren. Yang kedua, ketika berbicara tentang hasrat, desire, saya pernah mempelajari sebuah teori, mungkin terkait dengan psikoanalisis juga. Bagaimana cara kita untuk mengetahui hasrat keinginan kita? Jangan-jangan hasrat kita sudah dipengaruhi oleh norma atau aturan sistem budaya yang berlaku, sehingga hasrat yang keluar itu berdasarkan budaya yang memaksakan kita untuk mengingini hal itu gitu. Tetapi apakah itu benar-benar hasrat dari kita atau enggak? Nah, bagaimana cara kita untuk menggali terus hasrat itu? Baik, itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Berarti ada dua pertanyaan ini. Mungkin Pak Stef yang pertama ya sekarang ya, karena tadi setelah yang disebutkan. Apakah spiritualitas itu interspiritualisme, apakah bisa terjebak relativisme? Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita benar-benar mengetahui hasrat kita? Dan apakah itu akan tidak dipengaruhi yang lain? Monggo Pak. Ya, terima kasih. Saya mau menjawab yang pertama. Ya, jadi apakah ini akan terjebak kepada relativisme? Nah, saya rasa perlu kita memahami terlebih dahulu. Ini yang selalu saya sampaikan di mata kuliah spiritualitas, bahwa satu, kita perlu membedakan antara apa itu agama, religiositas, dan spiritualitas. Yang saya pakai dalam menganalogikan ini adalah sebuah lampu uplek. Ya. Jadi yang pertama adalah agama. Agama itu adalah ibaratnya seperti wadah kacanya yang tempat minyak itu itulah agama. Di agama ini kita perlu, tetapi agama hanya sampai pada tahap mengenal yang ilahi. Melalui apa? Melalui aturan, ya. Dengan doa, puasa, ya, kita semua dengan sholat 5 waktu dan sebagainya. Itu ada melalui aturan-aturan yang ada. Yang Kristen Katolik juga dengan kalender gerejawi begitu ya. Nah itu kita perlu untuk itu. Tapi itu saya pada tahap mengenal. Kemudian kita perlu masuk kepada tahap yang kedua, bagian yang kedua dari lampu itu adalah sumbunya. Di sumbu inilah kita sebetulnya berbicara soal religiositas, yaitu orang menyadari yang ilahi. Menyadari yang ilahi tidak harus melalui masjid, melalui gedung gereja, pura, tidak. Orang di alam semesta bisa menyadari akan ini. Ya, koskan dari Ambon ya, dari Teluk Ambon begitu ya, bisa melihat matahari terbit terbenam. Wow, di sanalah orang bisa menyadari yang ilahi itu. Tetapi ada pada bagian yang ketiga adalah lampu uplek itu tidak hanya tempatnya, wadahnya, tidak hanya sumbunya, tapi ada lidah apinya. Nah, inilah tahap spiritualitas, di mana kalau mau diukur, tentunya bisa. Lidah api itu bisa diukur, ya. Kalau dengan berapa sih lebarnya? Tapi pertanyaan saya, apakah terang yang dikeluarkan oleh lidah api itu hanya sebatas lidah api? Tidak. Itu ada berpendar sampai ke seluruh ruangan. Nah, disitulah spiritualitas, yaitu melampaui dari segalanya. Nah, pertanyaannya apa? Jatuh pada relativitas?
relativisme? Oh tidak. Justru di situ tetap kita punya akan akar yang ada, ngerti ya? Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Tidak berhenti sampai kepada aturan, begitu ya. Tetapi melampaui daripada segalanya. Saya rasa diskusi kita dari pertanyaan-pertanyaan tadi termasuk keprihatinan, nah itu ya, yang justru karena seringkali lembaga agama berhenti pada itu. Pada aturan salah benar hitam putih begitu ya. Seolah-olah Allah hanya bisa dipahami pada hanya sebatas itu. Nah, lalu kemudian kalau ini spiritualitas dan apalagi tadi juga saya mengatakan tentang interspiritualitas. Jangan lupa bahwa interspiritualitas juga berpijak kepada tidak menjadikan super spiritualitas, tetapi justru bagaimana ini punya akar masing-masing, tapi tidak berhenti pada akar, tapi beyond. Ya, jadi ini sesuatu yang beyond daripada itu. Saya rasa itu yang bisa mau saya jawab untuk yang poin 1. Tidak tahu yang poin kedua. Poin 2 tadi mengenai tadi apa? Monggo. Gimana tadi ya? Kok jadi lupa? Tadi tak catat ya. Desire ya, bagaimana hasrat dari diri sendiri itu? Bagaimana cara mengetahuinya? Monggo. Mungkin Pak Ustadz mungkin ya. Apakah hasrat itu benar-benar dari diri sendiri ataukah dia dipengaruhi dari luar gitu ya? Oh ya dah, Pak Pendeta Wahyu dulu. Saya masih punya hasrat. Monggo Pak Wahyu. Ya, jadi berdasarkan pengalaman tentu ketika kita menjalani laku spiritual, entah itu di torekat atau sufi atau tradisi ordo di Katolik dan seterusnya, maka sebenarnya bukan berarti bahwa kemudian desire itu kemudian menjadi sesuatu yang 100% bisa dihapus sama sekali, tidak begitu. Tapi saya belajar, kenapa saya mengatakan begini, karena ketika saya bercakap dengan pengikut Torekat Naksabandia Hakoniyah, dia mengatakan kan selalu ada level-level atau makomat atau makom spiritual station, dan saya bertanya lakunya sudah sampai di mana, dan dia mengatakan saya sudah 15 tahun di Torekat ini, saya masih diminta oleh guru saya untuk melakukan tobat atau pengosongan diri. Tobat itu adalah level paling awal, makom paling awal dalam tradisi torekat begitu. Dan itu ternyata tidak mudah begitu. Nah, itu berarti satu memang dibutuhkan sebuah kemauan, niat. Itu pasti yang penting, tapi juga kemudian kejujuran baik pada diri sendiri maupun juga kepada sang sumber atau Allah itu bahwa saya seperti ini. Nah, dalam tradisi torekat selalu kemudian taubat itu menghantarkan kita untuk membuka lapisan-lapisan diri. Itu berarti desire itu bisa betul bahwa kemudian itu berangkat dari kultur, begitu, berangkat dari faktor yang lain, tapi juga kemudian ditemukan ya diri saya sendiri juga ada begitu. Nah, itu berarti sebuah laku yang memang kemudian diniati, dilakukan dengan jujur, tapi juga kemudian dengan sebuah kesadaran bahwa ya saya memang kemudian harus menyadari siapa saya. Seperti halnya kalau gambarannya adalah kolbu itu seperti digambarkan seperti cermin yang kotor begitu. Ketika cermin itu kotor, maka kita tidak bisa melihat secara jernih diri kita. Nah, laku tasawuf kalau kita belajar dari sana itu adalah ketika masuk dalam fase tobat, kemudian menyadari diri atau pengosongan diri, maka kita diajak untuk mengupas lapisan-lapisan yang mengotori cermin itu. Dan ini panjang prosesnya begitu, dan selalu tidak mudah, sehingga kemudian orang mengatakan annihilation atau pengosongan diri. Ketika orang berhasil di sana, itu bukan akhir dari perjalanan spiritualitas atau perjalanan sufi, tapi justru awal dari perjalanan sufi itu sendiri. Nah, dan itu bisa jadi orang sudah meninggal, dia belum selesai begitu. Nah, itu artinya saya setuju dengan Ustadz Jabir mengatakan untuk menjadi pribadi seperti Rumi ini, dia pasti pernah jatuh bangun begitu. Pernah sampai pada makom tertentu, tapi kemudian jatuh lagi, mengulang lagi, dan seterusnya perjalanan itu. Nah, sehingga justru dalam perspektif saya, itu yang kemudian perlu dilakukan selama
apa yang saya kemudian coba pahami. Begitu ya, Kos ya. Nah, monggo Ustadz, saya sudah Ustadz. Sabun sudah. Sudah ini, saya sudah diperingatkan nih sama Mas Daeng ini. Wah ini memang sungguh menarik ini pembicaraannya kita hari ini. Tentu saja masih banyak pertanyaan-pertanyaan dan mungkin ganjalan-ganjalan yang masih ingin kita tanyakan. Tapi karena keterbatasan waktu, mungkin bisa didiskusikan di luar jam ini ya Pak Ustadz sama Pak Pendeta ya. Dua yang bertanya mungkin bisa saja ditulis lalu kemudian kita menjawab. Iya. Mungkin bisa ditanyakan ke Mas Ahmad nanti gimana ini caranya ya nanti kalau menghubungi Pak Pendeta dan Pak Ustadz. Dan ini ternyata memang pengenalan diri itu memang sangat diperlukan kayaknya di semua agama itu ya ada pengenalan diri. Termasuk dari bagian-bagian Muslim, kemudian Kristen dan yang lain-lainnya. Mungkin hanya ini saja, kami berterima kasih sekali atas kesempatannya. Terima kasih kepada para narasumber kita, Pak Ustadz Nur Jabir, kemudian Pak Pendeta Stefanus, dan kemudian Pak Pendeta Wahyu, atas ulasannya yang luar biasa sekali. Dan kemudian terima kasih juga kepada para penanya yang telah memberikan kita wawasan dan memantik pengetahuan kita. Terima kasih atas semuanya yang hadir di sini. Salam Bhinneka Tunggal Ika, salam mistik. Terima kasih Kak Dokter Lisa. Tetap di situ Bapak-bapak sekalian dan Kak Dokter. Kami ada sedikit kenang-kenangan untuk Pak Astef, Pak Wahyu dan Kak Dokter Lisa.